Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran pada mata kuliah bahasa Arab. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah bahasa Arab, Ibu Dr. Andes Hajah Teti Ratnasih MAG, dan yang saya banggakan teman-teman mahasiswa PGMI kelas 2B. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 5 orang, saya sendiri Nurul Padilla Amrullah sebagai moderator, kemudian Halah Ajahra sebagai pemateri pertama, Naila Rahmatia Arifin sebagai pemateri kedua, Nafira Restiana Sopian sebagai pemateri ketiga, dan yang terakhir Indistania Ajahra sebagai pemateri keempat. Pembelajaran kali ini yaitu mengenai zikir al-baroya dan al-a'rab yang di dalamnya akan membahas mengenai lirik atau lafal dan terjemahnya, kemudian penjelasan dan sejarahnya. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, mari kita mulai presentasi kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk pemaparan materi, saya serahkan kepada pemateri pertama dan seterusnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menerjemahkan zikir al-baroya. Astaghfirullah, aku mohon ampun pada Allah, Rabbal baroya, Tuhan seluruh alam. Astaghfirullah, aku mohon ampun kepada Allah, minal khotoya, daripada segala dosa. Rabbi zidni, ya Allah ya Tuhanku, tambahkanlah ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat kepadaku. Wa wafiqni, dan bimbinglah aku amalan makbulan, pada amalan yang diterima. Wa habli, berikanlah aku rizqan wasi'an, rizki yang luas. Wa tub alaina, dan terimalah taubatku, taubatan nasuha, taubat nasuha. Wa lihadza sirri ad-du'a, ini adalah rahasia seruan doaku kepadamu. Iyasari wa asari, dalam keadaan lapang dan sempit. Ana abadun soro fakro, aku adalah seorang hamba yang fakir. Inna fakro wattiror, sesungguhnya kami fakir dan memerlukanmu atau membutuhkanmu. Wal kafani, dan cukupkan aku ilmu Rabbi, dengan ilmumu ya Rabb, bisu'ali wakhtiyari, dengan soalanku atau permohonanku dan pilihanku. Ya ilahi wa maliki, wahai Tuhanku yang menguasai diriku, anta ta'alam kaifahali, engkau yang maha mengetahui keadaan hambamu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafira Restiana Sofian. Kali ini saya akan membahas tentang penjelasan zikir al-baroya. Nah, zikir al-baroya atau yang disebut dengan taubatan nasuh, yaitu secara bahasa taubat atau at-taubah adalah kembali dan berasal dari kata tawaba. Namun secara istilah dalam Islam, taubat memiliki makna meninggalkan dosa karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menganggap dosa itu buruk, lalu menyesali perbuatan maksiat dan bertekad kuat untuk tidak lagi mengulanginya. Nah, serta memperbaiki apa yang mungkin bisa diperbaiki dari amalnya. Beberapa riwayat banyak menyebutkan bahwa kumpulan dosa yang mendapatkan ampunan dari Sang Maha Pengampun adalah dosa yang telah disesali dan ditobati dengan taubatan nasuha atau yang disebut dengan tobat yang sungguh-sungguh. Selanjutnya yaitu sejarah zikir al-baroya. Dapat kita pahami bahwa dalam kitab Al-Masanawi karya Jalaluddin Rumi disebutkan bahwa istilah taubatan nasuha atau disebut dengan taubatan nasuh diambil dari kisah seorang pemuda yang bernama Nasuh.
yaitu ketika masih muda Nasuh bekerja sebagai seorang pelayan di pemandian perempuan, sehingga Nasuh menyamarkan dirinya dengan pakaian perempuan agar identitas aslinya tidak terbongkar. Di pemandian tersebut, Nasuh biasa melakukan intrik yang sangat memalukan dan hina terhadap para gadis yang datang ke pemandian tersebut. Nah, kebiasaan buruk Nasuh terus berlanjut dalam kurun waktu tertentu, hingga Nasuh tiba di suatu waktu yang membuka mata hatinya terhadap perbuatan dosa yang telah dilakukannya. Nasuh memutuskan untuk pergi bertemu orang yang suci dan meminta didoakan agar dosa-dosanya diampuni oleh Sang Maha Pencipta. Nah, sepulang dari rumah orang suci, Nasuh kembali bekerja ke pemandian sebagai orang yang tidak bermain intrik atau tidak melakukan seperti sebelumnya. Nah, beberapa saat kemudian terdengar kabar bahwa salah satu pengunjung pemandian telah kehilangan batu permata yang harganya sangat mahal. Nah, mendengar kabar tersebut, raja memerintahkan petugas untuk melarang semua pengunjung dan pekerja yang berada di tempat kejadian keluar dari area pemandian, dan juga memerintahkan untuk melucuti dan menggeledah semua pengunjung dan pekerja. Nah, ketika para petugas kerajaan mulai melaksanakan tugasnya, Nasuh diliputi ketakutan dan kecemasan. Sebab jika jenis kelaminnya dan penyamarannya terbongkar, maka hukumnya mati akan menjadi hadiah yang paling mengerikan bagi Nasuh. Ketika giliran Nasuh dilucuti dan digeledah akan tiba, dalam ketakutan Nasuh berdoa kepada Sang Pemilik semesta agar diberi keselamatan. Nasuh berdoa hingga terjatuh pingsan dan tak sadarkan diri karena rasa takut yang menjalari seluruh tubuhnya. Ketika Nasuh perlahan mulai sadar dan bangun, Nasuh telah kehilangan sifat alaminya dan berubah menjadi makhluk yang benar-benar baru. Setelah benar-benar sadar, Nasuh mengetahui bahwa permata yang hilang telah ditemukan. Petugas-petugas yang telah mencurigainya berbondong-bondong meminta maaf kepadanya. Nah, beberapa hari kemudian, sang putri raja mengirim utusan kepada Nasuh yang telah berubah untuk mengeramasi rambutnya. Nasuh yang telah berubah menolak tawaran itu dengan tegas. Meskipun itu adalah perintah penting sekaligus hal yang diidam-idamkan oleh Nasuh sebelumnya berubah sejak lama. Ia takut menempatkan dirinya di jalan godaan lagi, dan Tuhan tidak akan memberinya kesempatan lagi. Riwayat lain menyebutkan bahwa setelah Nasuh pingsan, Nasuh berubah menjadi seorang perempuan asli yang bernama Nasuha. Oleh sebab itu, manusia dianjurkan untuk bertobat dengan tobatan Nasuha. Artinya bertobatlah dengan tobat yang sepertinya tobat Nasuh atau Nasuha, yakni tobat yang sungguh-sungguh dan tidak akan mengulanginya lagi, meskipun kesempatan untuk mengulanginya. Bismillahirrohmanirrohim. Al-Iqtiraf. Ilahi lastu lil firdausi ahlan, wahai Tuhan, aku tak layak syurgamu. Wala aqwa ala naril jahimi, namun aku juga tak sanggup ke nerakamu. Fahabli taubatan wagfir dunubi, maka berikanlah taubat dan ampunilah dosaku. Wa innaka ghafirud dan bil adimi, sungguhnya engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Dunubi mitu a'dadiri mali, dosa-dosaku bagaikan butiran pasir. Fahabli taubatan yadal jalali, maka berikanlah aku taubat wahai Tuhanku yang maha agung. Wa umri nakisun fikul yaumi, umurku setiap hari makin berkurang. Wadanbi jaidun kaifah timali, dosa bertambah hingga tak terkira. Ilahi abdukal asi ataka, wahai Tuhanku, hambamu yang bermaksiat dan berdosa. Mukirron bidunubi wakoda'aka, tetap datang kepadamu memohon ampunan. Fa'in tagfir fa'an talida ka ahlun, engkaulah zat yang berhak mengampuni dosa. Wa in tatrud faman narju siwaka, bila engkau tolak doaku,
kepada siapa lagi aku berharap. Baik, selanjutnya, perkenalkan saya Indistania Zafira. Di sini saya akan membahas mengenai penjelasan dan sejarah al-i'tiraf. Apa itu al-i'tiraf? Al-i'tiraf merupakan sebuah syair dan doa yang berisi permohonan ampun seorang hamba yang telah bermaksiat dan melakukan dosa kepada Allah. Isi dari syair ini sangat menyentuh hati, sebab syairnya mengingatkan kita untuk merenungi segala dosa yang pernah kita perbuat. Syair al-i'tiraf ini juga bisa dijadikan sebagai muhasabah diri atau refleksi diri dari dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Lantas, siapa sih yang menciptakan syair al-i'tiraf ini? Penciptanya ialah seorang penyair terbesar dari bangsa Arab. Beliau juga dikenal sebagai seorang ulama yang terkenal pada masa dinasti Abbasiyah, tepatnya pada saat kekhalifahan Khalifah Harun ar-Rasyid. Ialah seseorang yang bernama Abu Ali al-Hasan bin Hani al-Hakami, atau yang biasa dikenal sebagai Abu Nawas. Abu Nawas berasal dari kota Ahfaz di Persia. Bagaimana sih sejarah atau awal mulanya tercipta lagu Al-I'tiraf ini? Dalam sebuah kisah 1001 Malam, Abu Nawas menceritakan awal mula terciptanya syair Al-I'tiraf ini. Pada suatu hari, terdapat 3 orang tamu yang berkunjung kepada Abu Nawas. Ketiga orang tamu ini bertanya sebuah pertanyaan yang sama kepada Abu Nawas. Orang pertama bertanya, manakah yang lebih utama, mengerjakan dosa-dosa besar atau mengerjakan dosa-dosa kecil? Kemudian Abu Nawas menjawab, mengerjakan dosa-dosa kecil. Lantas orang pertama bertanya lagi, mengapa? Sebab ketika kita melakukan dosa-dosa kecil, maka akan mudah diampuni oleh Allah. Begitu kata Abu Nawas. Kemudian orang kedua bertanya pertanyaan yang sama, yakni manakah yang lebih utama, mengerjakan dosa-dosa besar atau mengerjakan dosa-dosa kecil? Lantas Abu Nawas pun menjawab lagi dengan jawaban yang berbeda, yakni tidak mengerjakan keduanya. Orang kedua pun bertanya lagi, mengapa? Sebab dengan tidak mengerjakan keduanya, kita tidak perlu meminta ampunan Allah. Begitu kata Abu Nawas. Kemudian orang ketiga bertanya, manakah yang lebih utama, mengerjakan dosa-dosa besar atau mengerjakan dosa-dosa kecil? Kemudian Abu Nawas menjawab, ya, mengerjakan dosa-dosa besar. Kemudian orang ketiga bertanya lagi, mengapa? Dijawab oleh Abu Nawas, sebab ketika kita melakukan dosa-dosa besar, ternyata pengampunan Allah itu sebanding dengan dosa hambanya. Lantas ketiga orang tamu itu pun pergi dengan keadaan puas. Nah, ternyata ada satu orang murid dari Abu Nawas yang mendengar percakapan mereka dari awal sampai akhir. Kemudian muridnya tersebut bertanya kepada Abu Nawas, wahai Abu Nawas, mengapa dengan pertanyaan yang sama bisa menghasilkan jawaban yang berbeda? Tanya si murid. Kemudian Abu Nawas pun menjawab, manusia itu dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama tingkatan mata, yang kedua tingkatan otak, dan yang ketiga tingkatan hati. Kemudian Abu Nawas menjelaskan bahwa contohnya adalah ada anak kecil yang melihat bintang di langit. Ia mengatakan bahwa bintang itu kecil sebab ia hanya menggunakan mata untuk melihatnya. Demikianlah tingkatan mata. Kemudian berbeda dari orang yang pandai, dia melihat bintang di langit, dia berkata bahwa bintang itu besar sebab ia merupakan orang yang berpengetahuan. Inilah tingkatan otak. Dan yang ketiga merupakan tingkatan hati. Bagaimana tingkatan hati itu? Tingkatan hati itu ialah ketika seseorang tahu bahwa bintang itu besar, tetapi dia tetap melihatnya sebagai sesuatu yang kecil, sebab tidak ada sesuatu apapun yang besar melebihi kemahabesaran Allah. Kemudian setelah itu, si muridnya pun bertanya kepada Abu Nawas, wahai guru, mungkinkah manusia bisa menipu Allah? Abu Nawas pun menjawab, ya, mungkin saja. Nah, murid tersebut bertanya lagi, dengan apa? Abu Nawas menjawab, dengan pujian dan doa-doa. Lantas Abu Nawas pun mengajarkan syair Al-I'tiraf ini kepada muridnya tersebut. Namun, ada salah satu cerita yang lain yang mengatakan bahwa Abu Nawas merupakan seorang pemabuk atau peminum khamr dan
seorang yang suka memainkan perempuan. Di akhir hidupnya, Abu Nawas bertaubat dan sempat menuliskan syair al-i'tiraf ini sebagai tanda permohonan ampunnya beliau. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah, itu dia materi mengenai zikir al-baroya dan al-a'raf yang telah disampaikan oleh para pemateri. Saya ucapkan terima kasih kepada para pemateri yang telah menyampaikan materinya. Semoga dapat dipahami dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, mari kita tutup presentasi kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk semuanya, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.